Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan mengaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-ijma'. Al-ijma' ini adalah konsensus atau kesepakatan para ulama mujtahid. Al-ijma' termasuk bagian dari sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum di dalam Islam itu ada yang disepakati oleh seluruh ulama atau yang muttafaq alaih, ada yang diperselisihkan. Di antara yang disepakati sebagai sumber hukum yaitu ijma. Sumber hukum yang disepakati itu kan ada 4. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, ketiga adalah ijma, yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-ijma'u ialah ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama mujtahid. Apa definisi dari ijma'? Definisi ijma' ini ada yang luatan secara bahasa, ada istilahan, yaitu istilah teknis yang ada di dalam ilmu usulil fikih. Al-ijma'u, adapun ijma' filuwati di dalam bahasa huwa al-ijma', al-azmu ialah kesungguhan tekad. Jadi yang dinamakan ijma' atau definisi ijma' secara bahasa itu adalah kesungguhan niat atau kesungguhan tekad, al-azmu. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah, yaitu fa'ajmi'u amrakum. Fa'ajmi'u, maka bersungguh-sungguhlah siapa kalian, amrakum terhadap perkara kalian. Nah, di dalam ayat ini ada kata ajmi'u yang merupakan fi'il amar. Fi'il madhinya adalah ajma'a. Ajma'a yujmi'u ijma'an. Di sini artinya adalah i'zimu, bersungguh-sungguhlah siapa kalian. Jadi secara bahasa ijma itu adalah al-azmu. Sekarang, apa definisi al-ijma secara istilah? Wafil istilahi, dan di dalam istilah, yaitu istilah teknis yang ada di dalam ilmu usulil fikih. Ittifaqu kulli mujtahidi ulama il-fikih, ialah kesepakatan semua para mujtahid ulama-ulama fikih min ahlil asri, dari penduduk suatu masa atau dari orang-orang suatu masa, min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafati nabiha, setelah wafat nabinya ummah, sepakat ala hukmil hadisati, atas hukum suatu peristiwa atau suatu kejadian. Contoh dari al-ijma, kahurmati sholati, seperti haramnya sholat, bil hadasi, dengan sebab hadas. Secara istilah, ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa atau suatu kejadian. Ini yang dinamakan ijma secara istilah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bil ittifaqi dengan kata ittifaq, kesepakatan, al ishtiraku ialah kesamaan fil i'tiqadi, di dalam keyakinan, awil qauli atau pendapat atau perkataan,
awil fi'li atau perbuatan, awis sukuti atau diam, awit takriri atau persetujuan. Yang dinamakan dengan ittifaq itu adalah sama di dalam keyakinan, atau sama di dalam pendapat atau perkataan, atau sama di dalam perbuatan, atau sama di dalam diam, itu artinya sama-sama diam, awit takrir, sama di dalam persetujuan. Ini yang dimaksud dengan kata ittifaq, yaitu al-ishtirak, memiliki kesamaan. Kesamaan di dalam keyakinan, atau kesamaan di dalam perkataan, atau kesamaan di dalam perbuatan, atau sama-sama diam, atau sama-sama setuju. Ini yang disebut dengan al-ittifaq. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bi ulama fikih dengan ulama-ulama fikih di dalam definisi ijma secara istilah ada kata ulama fikih. Apa yang dimaksud dengan ulama fikih di sini? Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bi ulama fikih dengan ulama-ulama fikih al mujtahiduna ialah para mujtahid minal fuqaha'i dari kalangan ulama fikih. Fala yu'tabaru maka tidak dianggap atau diakui wifaku apa kesepakatan wala khilafu ghairihim dan tidak menyelisihinya selain al-mujtahidun alal asahi menurut pendapat asah. Jadi yang melakukan kesepakatan itu harus para mujtahid. Kalau tidak mujtahid atau levelnya tidak sampai pada level mujtahid, maka kesepakatannya atau perbedaan pendapatnya tidak diakui. Ma'tibari di samping ma'tibari ayyakunu di samping mempertimbangkan ada siapa mereka al-mujtahidun minal ummatil muhammadiyati dari umat Nabi Muhammad, ummatal ijabati ialah umat ijabah. Umat ijabah ini adalah umat yang menerima dakwah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena umat itu terbagi menjadi dua. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umatul dakwah ini adalah umat yang belum menerima ajaran Nabi. Dan harus didakwahi, harus terus diajak agar masuk dan menerima ajaran Nabi. Dan yang kedua ada yang dimaksud ada yang disebut dengan umatul ijabah. Umatul ijabah ini adalah umat yang sudah menerima ajaran Nabi, yaitu sudah masuk Islam. Mujtahid, para mujtahid yang melakukan ijma, yang melakukan kesepakatan itu atas suatu hukum, itu harus berupa umatul ijabah. Apa yang dimaksud dengan umatul ijabah wahum dan adapun mereka umatul ijabah al-muslimuna ialah orang-orang Islam. Fala ibrata maka tidak ada apa pertimbangan bil umami sabiqati dengan umat-umat terdahulu. Jadi kalau kesepakatan umat-umat terdahulu maka ini tidak dianggap, tidak diakui sebagai ijma. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bil hadisati dengan al hadisah, peristiwa atau kasus. Ini kan di dalam definisi ijma secara istilah ada kata ala hukmil hadisati. Apa yang dimaksud dengan al hadisah di sini? Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bil hadisati dengan al hadisah, peristiwa atau kasus atau kejadian, al hadisatu syar'iyatu ialah peristiwa syar'i atau kejadian syar'i. Fala yadkhulu maka tidak masuk fi dzalika di dalam itu al hadisah, fi dzalika di dalam itu al hadisah, al ahkamul wawiyatu apa hukum-hukum kebahasaan, wal aqliyatu dan hukum-hukum logika, wad dunyawiyatu dan hukum-hukum keduniaan atau hukum-hukum duniawi. Kalau kesepakatan yang ada di dalam peristiwa kebahasaan atau yang berkaitan dengan bahasa atau yang berkaitan dengan logika atau yang berkaitan dengan persoalan duniawi, maka kesepakatan ini tidak disebut dengan ijma. Kesepakatan itu harus terjadi pada suatu peristiwa syariat yang berkaitan dengan hukum syariat.
Khususiyatul ummatil Muhammadiyati ialah kekhususan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad. Minal qawaidil mu'tamadati ialah di antara kaedah-kaedah al-mu'tamadati yang dijadikan pedoman atau yang dijadikan pegangan, al-mu'tabarati yang diakui, al-muttafaqi alaihi al-muttafaqi alaiha yang disepakati alaiha atas al-qawaid, allati yang tambani berlandaskan alaiha atas allati, sihatu ijma'i hadhil ummati apa keabsahan kesepakatan umat ini, wa wujubil akhdi dan wajibnya mengambil bidzalikal ijma'i dengan ijma itu ba'da tawaffuri syurutiha setelah terpenuhi syarat-syarat al-ijma, subutu ismatil ummati adapun ketetapan terjaganya umat bin nususi syar'iyyati dengan teks-teks syariat. Artinya umat Nabi Muhammad ini memiliki kekhususan keistimewaan tersendiri. Apa di antaranya? Di antaranya adalah mereka terjaga untuk bersekongkol, bersepakat di dalam suatu kesesatan atau suatu kesalahan. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini sepakat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak mungkin mereka ini terpelihara dari perbuatan seperti ini. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini bersekongkol atas suatu kejahatan, atas suatu kesesatan, atas suatu kesalahan. Ini diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ini. Qala al-ulama'u berkata, al-ulama'u siapa para ulama? Min khosoisi hadil ummati. Ialah diantara kekhususan, keistimewaan umat ini, subutu ismatiha adapun ketetapan terjaganya hadil ummah bisyar'i dengan syariat anil ijtima'i dari berkumpul atau bersepakat alal khoto'i atas kekeliruan, atas kesalahan. Ini termasuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tidak mungkin mereka bersepakat bersekongkol atas suatu kesalahan. Wa fil Qur'anil Azizi dan ialah di dalam Al-Qur'an Al-Azizi yang mulia ma adapun sesuatu. Ya dulu yang menunjukkan apa ma ala dzalika atas itu subutu ismatiha. Wa minhu dan ialah di antara ma qauluhu ta'ala adapun firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika dan demikianlah ja'alnakum menjadikan siapa kami kum terhadap kalian ummatan sebagai umat wasaton yang wasat. Apa arti dari wasat ini? Ayudulan, yaitu umat yang berintegritas. Umat yang adil, yang berintegritas. Maksudnya berintegritas itu yaitu umat yang tidak mungkin melakukan suatu kesepakatan jahat. Bersekongkol untuk melakukan perbuatan yang tercela, terlarang, tersesat. Ini udulan, yaitu adil, berintegritas. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ini dijamin oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai umat yang adil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya siapa Allah la yajma'u ialah tidak mengumpulkan siapa Allah ummati terhadap umatku ala dhalalatin atas suatu kesesatan. Rawahu meriwayatkanhu terhadap hadal hadis At-Tirmidzi siapa Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu dan selain At-Tirmidzi. Wa hadza dan adapun ini qaulun Nabi ya dulu ialah menunjukkan apa hada ala anna ijma'a hadhil ummati atas sesungguhnya apa kesepakatan umat ini hujjatun ialah hujjah yajibu yang wajib al-akhdhu apa mengambil bihi dengan ijma' hadhil ummah
duna ijma'i ghairiha, tidak kesepakatan lain hadhil ummah, tidak kesepakatan selain hadhil ummah, minal umamis sabiqati, berupa dari umat-umat terdahulu, alaiha atas, ini kembali, alaiha atas hadhil ummah, alaiha atas hadhil ummah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.